Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope so fun and so be healthy. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia dan PCOK ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar bahasa Indonesia dan PCOK. Kemarin kita sudah mengenal adanya peta pikiran. Peta pikiran itu yang mana sih, Miss? Ya. Nih, coba lihat perhatikan. Ini adalah namanya peta pikiran. Nah, dalam peta pikiran ada kata tanya. Peta pikiran dapat dibuat dengan menggunakan kata tanya apa saja. Ada yang tahu? Iya benar, ada kata apa, ada kata mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Nah ini semuanya kata tanya ini berfungsi untuk memudahkan kita mengingat dari teks isi bacaan tersebut ya. Misalnya apa itu untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Siapa itu biasanya untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa. Kapan gampang ya, misalnya itu menanyakan waktu. Nah, setelah kita paham mengenai suatu konsep peta pikiran, maka kita bisa menuliskan informasi penting. Jadi, peta pikiran membuat kita lebih mudah memahami dan mengingat informasi penting dalam suatu teks bacaan ya. Jadi, intinya kita tahu dulu suatu teks memiliki informasi penting apa saja. Kemudian yang harus kita lakukan yaitu yang pertama harus membaca teks secara utuh. Setelah kita baca, berarti kita dapat membuat kata tanya. Nah, kata tanyanya itu tadi apa aja? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dari kata tanya ini, kita dapat memberikan informasi kepada diri kita, oh ternyata teksnya isinya ini, seperti itu. Jadi, mengingat informasi penting dalam suatu teks. Nah, sekarang sebagai contohnya yaitu pada buku tema Pertempuran Surabaya. Nah, pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi, tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945, terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Nah, dari semua teks ini dapat kita membuat suatu yakni peta pikiran menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, ini konsep pertamanya yaitu sebagai judulnya Pertempuran Surabaya misalnya. Kapan pertempuran Surabaya itu terjadi? Berarti tanggal 10 November. Di mana pertempuran Surabaya itu? Di kota Surabaya, seperti itu. Jadi nanti ada apa, mengapa, siapa, dan bagaimana. Apa itu sebagai contoh, apa sih yang dibicarakan pada teks itu? Yaitu pertempuran yang terjadi di kota Surabaya. Bagaimana pertempuran itu dapat terjadi? Seperti itu. Nah, dari peta pikiran ini peta pikiran, jadi kita dapat menyimpulkan suatu informasi yang penting dari teks ini. Dari sini sudah paham? Intinya adalah peta pikiran memudahkan kita mencari informasi penting dengan menggunakan kata tanya. Selanjutnya, bagaimanakah menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif? Bagaimana ya? Kita pahami dulu, apa sih yang dimaksud dengan kalimat efektif? Kalimat ini yaitu kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri dari kata-kata yang punya unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jadi ada susunannya SPOK ya. Ciri untuk kalimat efektif yang pertama, memiliki unsur penting. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat ya. Ketiga, menggunakan kaidah ejaan yang berlaku sesuai dengan EYD, ejaan yang telah disempurnakan. Dan yang keempat yaitu menggunakan pilihan kata yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Ingat ya, kalimat efektif
kalimat yang tersusun menggunakan subjek, predikat, objek, keterangan. Paling tidak minimal itu ada unsur subjek dan predikatnya. Sebagai contohnya, Miss telah membuatkan ini. Coba perhatikan ini. Seluruh bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Jadi subjek itu sebagai orang yang dibicarakan ya, subjek. Berarti kayak Miss Septi makan bakso. Berarti yang subjeknya itu orangnya. Berarti seluruh bangsa Indonesia subjek. Predikat, berarti predikatnya mempertahankan kemerdekaan itu objek yang dibicarakan. Nah, dari sini sudah paham? Sebagai contoh yang kedua ini, I.S. Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Nah, ini sudah ada SPOK. Berarti kalau subjek itu menerangkan orang atau pelakunya, yaitu I.S. Soekarno dan Muhammad Hatta. Sedangkan predikat itu kata kerja atau kegiatan yang dilakukan. Ingat, kegiatan yang dilakukan yaitu kegiatannya apa? Berarti memproklamasikan. Sedangkan objek artinya suatu objek yang dibicarakan. Artinya bendanya apa? Oh, apa ya yang dibicarakan? Berarti kemerdekaan Indonesia. Kalau keterangan gampang ya, sebagai pelengkap biasanya berupa waktu dan tempat keterangannya. Sudah dari sini sudah paham? Nanti kalau belum paham bisa tanyakan ke Miss Septi lagi. Untuk selanjutnya yaitu kita membahas tentang kata baku dan tidak baku. Informasi yang tepat dalam teks baiknya ditulis dengan menggunakan kata baku. Kata baku itu apa sih, Miss? Kata baku yaitu kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sebagai contohnya, kata tidak baku, nasihat. Sebenarnya yang benar itu gimana ya penulisannya? Yaitu nasihat, pakai i ya, bukan pakai e. Nah, selanjutnya tidak baku kedua, apotik. Yang benar itu apotek, pakai e. Nah, untuk selanjutnya cuman itu tidak baku, yang baku cuma. Nah, gubuk biasanya kita mendengar kata gubuk ya, yang baku itu pakai K. Gubuk pakai G sama K itu yang benar pakai K. Kemudian jadwal. Jadwal ini salah ya, termasuk tidak baku. Yang baku itu jadwal. Nah, untuk bahasa Indonesia ada beberapa bahasan ya tadi. Nah, Miss pengen untuk mereview kalian bagaimana sih cara membuat peta pikiran. Nah, ini dikerjakan buku tema 2 halaman 65 sampai 67 dan 96 sampai 97. Dan Bu Pena ini untuk melatih siswa-siswaku tersayang ini bagaimana sih menentukan mana termasuk kalimat baku atau kata baku dan tidak baku. Ini latihannya di Bu Pena ya, 123 sampai 104 dan 141. Nah, dikumpulkan paling lambat hari Sabtu atau pada saat tatap muka ya, dibawa saja Bu Penanya sama buku tugas tema. Nanti Miss lihat sudah benar nggak ya kata baku dan tidak bakunya. Sudah bisa belum ya membuat peta pikiran teks seperti tersebut. Oke. Alhamdulillah bahasa Indonesia kita sudah selesai ya. Nanti misalnya ada yang kurang paham bisa ditanyakan ke Miss Septi. Selanjutnya kita akan belajar tentang PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan ya. Yang pertama itu adalah bermain ayam dan elang. Miss sudah kangen banget. Gimana ya bisa caranya bermain bersama lagi? Semoga pandemi segera selesai ya. Bermain ayam dan elang ini ada aturan cara bermainnya ya. 1. Kamu dan teman-teman akan dikelompokkan dalam kelompok yang jumlahnya sama. Misalnya ada 6 orang dengan 6 orang. 6 orang lawan 6 orang. Selanjutnya, setiap kelompok terdiri dari misalnya itu boleh 6 ya, tapi ini ada bisa kelompok besar 8 sampai 10 siswa. Nah, satu orang ini yang perhatikan ini
berperan sebagai elang. Satu orang ini yang depan atau ini berperan sebagai induk ayam. Nah, bagaimana caranya ya? Sedangkan yang lainnya ini berperan sebagai anak ayamnya. Elang, sini elang, berperan sebagai mengejar menangkap anak ayam ini. Jadi elang ini nanti intinya akan mengejar si anak ayam yang banyak ini. Lah untuk itu apabila ketangkap berarti ya sudah dia harus keluar ya. Nah, fungsi dari induk ayamnya ini melindungi anak-anak ayam biar tidak tertangkap oleh elang. Dalam permainan elang dan anak ayam ini perlu adanya gerakan lari yang benar ya. Bagaimana gerakannya? Yang pertama, ketika kamu berlari, gerak utama yang dominan adalah gerakan langkah kaki dan ayunan tangan. Ini kaki dan ayunan tangan. Selain itu, dalam berlari, kamu juga perlu memperhatikan kecondongan badan sesuai dengan jenis lari. Yang pertama, mengatur nafas serta harmonisasi gerakan lengan dan tungkai. Yang paling menentukan kecepatan dalam berlari adalah panjangnya langkah. Jadi cepat apa enggaknya itu dari panjangnya langkah ini ya. Langkah kakimu terdiri atas tahap menumpu dan tahap melayang. Coba perhatikan gambar berikut ini. Dalam proses berlari, gerakanmu dimulai dengan kaki menumpu, kemudian tahap mendorong kaki tolak, serta gerakan kaki ayun. Menumpu itu berarti ini menumpu, kakinya ada di tanah, kemudian melayang, menumpu lagi, jatuh lagi kan, kemudian melayang. Jadi intinya menumpu di kakinya ke tanah, habis itu digerakkan melayang, menumpu lagi, melayang. Seperti itu. Untuk permainan yang kedua yaitu bermain rangku alu. Nah, permainan ini merupakan permainan tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Coba perhatikan contoh gambar ini. Dia menggunakan bambu ya, dari Nusa Tenggara Timur. Untuk bermain, kita perlu adanya keterampilan melompat yang baik, yaitu lutut ditekuk, kepala tegak, punggungnya rata, pangkal paha, sama pergelangan kaki posisinya ini. Nah, ini keterampilan melompat yang baik. Bagaimana ya cara bermain rangku alu? Ini rangku alu. Cara bermain rangku alu yang pertama, disediakan 4 buah bambu dulu ya, dengan panjang 2 meter. Cara bermainnya, permainan terdiri atas 2 kelompok, yaitu kelompok yang bermain dan kelompok yang menjaga. Ini 4 bambu 2 meter. Selanjutnya, kelompok yang menjaga menggerak-gerakkan bambu atau 4 orang berjongkok membentuk bidang persegi dan memegang 2 bambu sambil bernyanyi. Nih sambil bernyanyi ya, memegang atau menggerakkan bambu. Kemudian kelompok permainan yang mendapat giliran bermain, melompat di sela-sela bambu. Mereka harus menghindari jepitan bambu. Mereka harus menghindari jepitan bambu. Pelompat akan masuk dalam bidang persegi dan melompat-lompat sesuai irama buka tutup si bambu. Apabila tidak bisa mengikuti irama, berarti kena bambu, berarti dia mati ya. Maksudnya permainan dia harus keluar. Oke, alhamdulillah sudah selesai untuk PJOK ya. Ada 2 permainan tadi. Yang pertama, Miss pengen tahu, bisa nggak menjelaskan lagi, membuat video singkat ya dengan menjelaskan bagaimana ya permainan ayam dan elang. Yang kedua, bagaimana ya permainan rangku alu. Oke, dikumpulkan paling lambat hari Minggu ya, 30 Agustus 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.